Halo, assalamualaikum semua bunda-bunda yang di sana. Alhamdulillah ya bun, hari ini aku masih bisa ngupload video lagi. Ikutin kegiatan aku ya bun, sambil aku cerita-cerita. Siapa tahu di balik cerita aku ini ada orang yang sama dan mengalami hal seperti aku juga. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi kalian semua di sana. Tapi mudah-mudahan dari cerita-cerita aku ini bisa membuat bunda-bunda yang sedang ngalamin seperti aku, mudah-mudahan bisa mendapatkan uh, apa ya uh, motivasi gitu ya bunda. Oke bun, daripada bunda-bunda ngeliatin aku beres mulu ya, lebih baik aku sambil cerita-cerita ya bun ya. Kayaknya nggak mungkin banget ya bun kalau aku ceritanya begini, misalnya ini hari ini aku lagi ngebatin baju terus lagi begini-begini gitu kan kayak aneh gitu ya. Lebih baik aku cerita-cerita ya bun ya, biar nggak boring juga sambil ngeliatin akunya bun. Oh iya, aku mau sapa-sapa dulu buat bunda-bunda yang sudah subscribe aku. Terima kasih banyak kalian sudah subscribe aku. Aku doakan semoga kalian kebaikannya dibalas sama Allah Subhanahu wa taala ya bun ya, karena aku nggak bisa membalasnya. Mudah-mudahan Allah lah yang balas kebaikan bunda-bunda semua. Buat bunda-bunda yang udah punya channel, semoga channelnya makin berkembang. Dan buat bunda-bunda yang udah subscribe aku yang tidak punya channel, semoga bunda-bunda dibukakan hatinya untuk buat channel-channel seperti aku ini ya bun ya. Karena channel-channel kayak gini tuh channel yang sangat gampang sekali dan mudah sekali dikerjakan para emak-emak atau ibu rumah tangga. Daripada bete mengisi kekosongannya, lebih baik bikin video seperti ini kan bisa menjadi edukasi buat nantinya ketika anak-anak sudah besar nanti mereka bisa melihat kegiatannya diri sendiri ketika lagi waktu masih kecil. Makanya kadang-kadang aku selipin anak-anak aku dikala aku ngevideoin buat mereka nanti ketika udah gede ngeliat videonya, oh ternyata aku kecilnya begini ya gitu ya. Syukur-syukur bisa menjadi sebuah apa ya, bukannya kita ngomong gimana ya bun ya, mudah-mudahan bisa menjadi apa ya, nolong untuk suami-suami kita membantu dalam rumah tangga kita. Siapa tahu dengan ini Allah bisa mengizinkan dapat rezeki dari sini, kita nggak pernah tahu ya bun ya gitu. Oke bunda, kemarin nih ada nih ya salah satu teman saya yang curhat kepadaku. Dia bilang katanya gimana sih gitu caranya agar hati kita bisa menerima pasangan kita yang sudah pernah berselingkuh atau berzina sama orang lain. Itu aku makanya terinspirasi banget buat menceritakan ini di YouTube, karena aku berpikir oh ternyata ada ya orang yang seperti ini ya. Mungkin banyak ya di luar sana, cuman kan kita nggak tahu. Dan ini kan kehidupan ya bun, nggak ada yang namanya kehidupan itu normal-normal aja dan sesempurna-sempurna aja, itu nggak ada. Mau kaya atau miskin itu sama aja, semuanya pasti pernah ngerasain lika-likunya kehidupan atau pahitnya kehidupan atau bumbu-bumbu dalam rumah tangga itu pasti ada. Aku pengen cerita di sini agak lama ya bun, karena supaya untuk orang-orang yang di luar sana, supaya yang mengalami kejadian seperti teman aku ini itu dengar aku cerita kayak gini bisa menginspirasi, bisa memotivasi, bisa mengambil langkah-langkah yang benar. Makanya aku mau cerita di sini. Dan kejadian temen aku itu juga sama, aku juga pernah ngalamin hal itu. Aku tidak bohong ya bun. Dan prosesnya untuk menyembuhkan luka hati itu memang lama ya bunda, lama sekali dan butuh proses memang. Dan kita sebagai perempuan ya, bukannya aku mau beraib aku di sini ya bun, enggak. Aku hanya sharing aja supaya di luar sana ketika ada masalah yang sama halnya seperti aku dan teman aku, itu siapa tahu bisa ngambil langkah-langkah seperti ini gitu loh bun. Jadi begini bun, apa yang teman aku ceritakan kepada aku sebenarnya juga ngerasain hal itu
Cuman aku nggak pernah berkoar-koar kepada teman-temanku atau ke siapapun gitu loh. Jadi aku cukup mengadu sama Allah, sama yang membuat hidup, sama yang membuat hati dari setiap ciptaannya. Dari suami aku juga kan, yang buatnya kan Allah juga. Jadi kita udah pasrahkan aja semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin seyakin-yakinnya, penolong yang sejati, yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita mau curhat sama orang lain, itu nggak akan pernah mungkin dikasih solusi yang bagaimana, yang bikin adem atau bagaimana. Itu kayaknya jarang ya bun. Kalaupun ada ya alhamdulillah ya. Kalau misalnya bunda-bunda di sana ada teman curhat yang benar-benar bisa ngademin hati bunda atau gimana, kita ya alhamdulillah. Tapi nggak semua orang bisa kayak gitu ya kan. Kadang ada kalanya ketika kita curhat, orang itu hanya bisa ngambil solusi, ya sudah tinggalin saja, seperti itu. Banyak loh katanya yang seperti itu. Bahkan ada yang bilang ya sudah ceraikan saja, seperti itu. Tapi kan namanya rumah tangga itu butuh proses bun, butuh dimana kita saling harus bisa mengenal satu sama lain gitu loh. Dan untuk masalah perceraian itu sangat gampang, sangat mudah. Tapi kalau misalnya kita jalanin prosesnya itu, perceraian itu, bagaimana dengan nasib anak-anak kita? Bagaimana dengan anak yang kita udah lahirin ada ayah, terus tiba-tiba nggak ada ayahnya? Bagaimana sekolahnya? Bagaimana psikisnya dia ketika dia udah gede? Bukan maksudnya gimana sih ya, aku ngomongnya nggak ngerti bahasa kayak gitu sih ya, maaf ya bunda kalau saya so ngerti. Maksudnya pikirannya dia gitu, mentalnya dia gitu loh. Nanti pasti dia akan terganggu di saat dia nanti sekolah, melihat teman-temannya yang punya ayah, dia nggak punya ayah. Apalagi ketika kejadian itu anaknya masih kecil dan belum tahu apa-apa. Iya kayak gitu. Sama bun, teman saya ngalamin hal itu, saya pun ngalamin hal itu. Cuman kalau saya mengatasinya seperti ini bun, saya banyakin zikir, banyakin sholawat, sholat tahajud selama 40 hari 40 malam kalau bisa. Kalau nggak bisa ya jangan dilakukan. Itu kan semua tergantung sama bunda-bunda yang di sana semua ya bun ya. Kalau mau sampai 7 hari juga nggak apa-apa. Intinya kita mengadu sama yang buat hidup, sama yang buat segala-galanya lah ya. Bahkan yang membuat hati suami kita kan dia, kan Allah juga. Yang membolak-balikan hati suami kita kan Allah juga. Yang bisa bikinnya dia selingkuh kan atas kehendak Allah juga. Kalau Allah tidak berkehendak maka semua itu pun tidak akan terjadi, ya kan? Kalau aku berpikirnya seperti ini ya bunda, ketika aku lagi diuji masalah seperti itu, aku tuh berpikir, ya Allah, mungkinkah Allah lagi rindu denganku atau lagi kangen denganku? Jadi aku sujud syukur tengah malam, ya kan? Supaya apa? Supaya kita tuh hati kita tentram, tenang, damai. Udah, pokoknya satu, cuman itu doang yang aku lakukan. Gak ada yang namanya curhat-curhat sama orang lain, gak ada aku kayak gitu. Tapi ketika ada temanku yang curhat sama aku jadi kayak pengen pengen menyebarkan cerita aku ini ke sini, supaya siapa tahu di luar sana ada yang ngalamin hal-hal kayak gini. Itu ya solusinya begitu aja lah, jangan mudah untuk meninggalkan pasangan kita. Karena bagaimanapun juga ketika kita nikah kan ketika akad nikah kita udah berjanji sehidup semati. Tapi kita ditimpa musibah atau masalah seperti ini, kita langsung mengambil putusan cerai, pisah. Itu kan kayaknya gimana ya? Ya kalau menurut aku pribadi ya bun ya, kayaknya kasihan gitu sama anak. Dan terus mungkin kalau di luar sana ada yang misalnya nggak kuat ya cerai atau apa, ya itu nggak apa-apa ya bun ya, itu hak orang masing-masing. Tapi kalau aku pribadi, aku nggak semudah mengambil keputusan hal itu. Karena apa? Aku berpikir, ya Allah, sakitnya aku masih di dunia ya Allah. Walaupun aku mau membalas kayak apa, tetap saja tidak bisa ya Allah.
karena aku bukan tipe perempuan yang suka membalas kejahatan dibalas kejahatan lagi. Jadi ketika suami aku berbuat seperti itu, untuk aku berbuat lagi seperti itu, apa bedanya saya sama dia? Apa bedanya saya sama suamiku sendiri? Iya kan? Aku berpikir seperti itu. Nah, untuk menanginin hal-hal kayak gini, aku berusaha mendekatkan diri sajalah sama yang kuasa. Banyakin zikir, banyakin doa setiap hari dipanjatkan terus untuk suami kita. Mungkin suami kita seperti itu adanya kekurangan dari kita seperti apa. Misalnya, suami kan kalau di rumah pengennya perutnya kenyang, ya kan, ya udahlah kita berusaha gimana caranya, apa kesukaan dia dimasakin, apa maunya dia dimasakin. Yang penting kan satu, dia nafkain kita dengan benar, ya kan. Kecuali dia nggak bisa bekerja atau dia nggak mau bekerja, maunya enak-enakan aja, itu mah ya mungkin beda lagi ceritanya ya bun ya. Mungkin hampir setiap ibu-ibu juga nggak kuat ya kalau ngerasain hal itu. Tapi di sini ada nilai plus dari suami saya sendiri, kan dia orangnya mau bekerja dan bekerja keras lah hitungannya, karena dia setiap hari kerja. Kalau emang ada kerjaan, kerja terus, nggak pernah ngeluh dalam suatu pekerjaan apapun. Cuman ya itu ujiannya, pernah ngalamin hal-hal seperti itu dimana iman dia mungkin nggak kuat. Tapi gimana, saya jujur saya pernah ngalamin hal itu, tapi saya nggak membalasnya. Saya cuman membalas dengan suatu doa-doa yang saya panjatkan setiap hari. Tapi alhamdulillah wa syukurillah bun, patah hati saya, sakit hati saya, kegalauan saya, semuanya bisa hilang dengan berzikir, dengan bersholawat, dengan kita selalu mendekatkan diri sama yang kuasa, bahwa kita harus menyadari kehidupan ini hanyalah sebagai jembatan saja. Ketika kita sudah nggak ada di dunia, apa yang kita banggakan? Bahkan kita satu keluarga pun sama suami kita belum tentu kita di sana disatukan bun. Itu yang saya rasakan. Jadi kita sebagai wanita sesudah menikah, intinya kita hanya satu, mengabdi saja sama suami dan peliharalah anak-anak dengan benar, itu saja. Sebenarnya cari pahalanya untuk orang rumah tangga segampang loh bun. Kalau kita dalam keadaan susah, atau kita dalam keadaan lagi bertengkar, tapi kita tetap masih ngeladenin suami kita, tetap masih bikinin kopi, itu pahalanya gede banget bunda. Oh iya nih bunda, ini anak saya ya baru pulang sekolah dia, jadi main-main dulu sebentar sama si kecil, abis itu saya lanjut masak lagi ya bun. Nih bun, maaf ya, saya kalau cerita-cerita gini tuh kayak cepet banget gitu dubbingnya bun. Nanti saya lanjut ceritanya lagi ya bun ya, kalau misalnya saya bikin video lagi. Siapa tahu cerita saya belum kelar gitu kan menurut kalian, nanti saya ceritakan kembali ya bun. Nah ini bun, dalam rumah tangga saya, di dalam rumah saya begini, berantakan tiap hari, udah diberesin berantakan lagi, beresin berantakan lagi, nggak ada habisnya bun. Ya sudahlah, kita nikmatin saja, karena kan kita ibu rumah tangga, ya udah cukup nikmatin seperti ini aja. Ini bun, buat teman aku ya, dia kadang-kadang suka dengerin aku juga di YouTube-nya aku cuman minta pesan buat bunda, ketika ada masalah, mendekatkanlah diri sama yang kuasa, karena hanya dia yang maha segala-galanya, hanya dia yang bisa membolak-balikan hati setiap manusia. Begitu juga dengan hati suami kita semua bun. Nggak orang kaya, nggak orang miskin, semuanya tuh penuh dengan ujian. Kalau ujian masih di dunia nggak seberapa bun, kalau nggak ada ujian itu namanya kita mati bun. Kalau mati udah nggak ada ujian, tapi adanya siksaan ya kan bun ya. Nauzubillah ya bun ya, mudah-mudahan kita semua dimatikan Allah dalam keadaan husnul khotimah ya bun ya, diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya ya bun. Semoga yang di sana dengerin cerita-cerita saya bisa menjadi inspirasi ya bun ya. Saya cerita seperti ini, mudah-mudahan bunda cepat selesai urusannya sama suami ya bun. Kalau saya menyarankan jangan gegabah untuk mengambil sebuah keputusan, karena bagaimanapun juga kita ada anak yang harus kita jaga perasaannya, jaga hatinya, jaga jiwa dan raganya, ya kan. Kita udah dititipin amanah sama yang kuasa,
harus benar-benar dijaga. Kalau semua itu tidak bisa diatasi bun, setidaknya Allah menguatkan hati kita untuk menerimanya bun. Banyak-banyak berdoa ya bunda di sana. Oke, buat bunda-bunda semua yang sudah dengar cerita aku, terima kasih banyak. Siapa yang mau lanjut cerita aku, di komen aja nggak apa-apa, nanti biar saya lanjutin ya bun ya. Karena saya itu kalau isi dubbing itu biasanya nggak berasa, tahu-tahu tuh udah mau habis saja. Padahal ini saya bikinnya 16 menit loh, lumayan lama waktunya, tapi kayaknya nggak berasa amat ya. Ya, mudah-mudahan cerita aku ini bisa menjadi inspirasi kalian ya yang sedang ada masalah. Tapi saya doakan semoga kalian jangan sampai ada masalah seperti saya dan teman-teman saya, karena itu sangat berat bun ya. Kalau tidak bisa dengan menerima dengan lapang, mungkin bisa stres atau gila ya bun ya. Ya mudah-mudahan jangan sampai gila sih. Ya bunda. Oke bunda-bunda, ini aku lanjut masak buat nanti sorenya, karena tadi masakan tadi itu udah habis, cuman sedikit banget, jadi aku lanjut lagi. Buat bunda-bunda yang sudah ngeklik video aku, terima kasih banyak banget, semoga kalian dilancarkan rezekinya. Buat yang sudah subscribe aku, apalagi aku doakan semoga kalian baik-baik saja dan diberikan kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.